Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Waalaikumsalam. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Ya, betul sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Menurut saya benar, kemerdekaan itu adalah hak dan personal rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Ini akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pangasahan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menuntut kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain.
Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah negara yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan satelit ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Tapi semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya setuju menurut saya. Yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang berhendar dengan kembali berbahaya negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperki, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr.S. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancot Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut.
Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Ana Banda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu dengan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa kemerdekaan akan proklamasi mereka akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Marilah kalian segera ke kami. Baiklah, kami akan mengikuti kalian. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk menentukan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakan ini, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam motor Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kukukai, Sayuti Meli, Iwa Kusuma Sumantri dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Mari Bu, ikut saya merapat di rumah Laksamana Maeda. Baiklah. Assalamualaikum. Kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang. Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin, selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan, saya akan pergi sekali. Terima kasih Pak Perwira. Terima kasih. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalian pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumus berikut? Ya, baiklah.
Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua berubah menjadi pengalian kekuasaan? Baik, dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bu. Menurut kalian, Ya, kami setuju. siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Ya, saya sependapat dengan Anda. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 1784 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pangasan Timur, nomor 56. Pukul 10.00, para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh, entah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, para kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sesaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sansaka, dan warnanya merah putih menjadi sansaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato nantinya akan dilakukan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pangasan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong banyak tempatkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh adik saya untuk mengumpulkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengumpulkan bendera ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap komandan, kami akan menjawabkan Anda. suasana menjadi sangat rumit. Soekarno dan Hatta dipersilahkan
hebatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.